Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, puji syukur dan rasa terima kasih kita haturkan kepada Allah Ta'ala, karena dengan nikmatnya lah kita semuanya bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan kita, khususnya pembahasan-pembahasan pada channel YouTube MZT Malang Raya ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita ulas, apa yang kita simak bersama betul-betul menjadi sesuatu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dengan barokah sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha kulla maqsud, ya Jawad ya Ma'bud ya Rahim ya Wadud. Para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, kita masuk pada fasal yang baru dari kitab Fathul Qorib, yang mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan terkait dengan masalah talak. Lalu kemudian pada kesempatan kali ini kita masuk pada fasal yang baru, yang mana fasal ini membahas tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan rujuk, atau kalau bahasa Arabnya adalah raja'ah. Faslun fi ahkami raja'ah. Apa yang dimaksud dengan rujuk atau apa yang dimaksud dengan raja'ah ini, begitu juga hukum-hukum melakukan raja'ah, hukum-hukum melakukan rujuk kepada istri, itu kira-kira hukumnya seperti apa? Itulah yang akan kita bahas pada video pada kesempatan kali ini. Dalam kitab Fathul Qorib itu sendiri, apa yang dimaksud dengan raja'ah atau apa yang dimaksud dengan rujuk? Beliau Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga beliau Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan, yang mana kata-kata raja'ah yang kalau kita bahasakan dengan istilah familiar di Indonesia dengan ungkapan rujuk, raja'ah ini bi fathir ra'i wa hukiya bi kasriha. Kata-kata raja'ah ini bisa dibaca dengan menfathahkan huruf ra sehingga kita baca raja'ah, atau boleh juga dengan mengkasrohkan huruf ra sehingga kita baca dengan rija'ah. Artinya berarti kita mengucapkannya, kita mengungkapkannya dengan bahasa raja'ah atau dengan bahasa rija'ah, itu sama-sama benar dari sisi bahasa Arab. Kalau kita dari sudut pandang bahasa Indonesia atau istilah yang familiar di sekeliling kita, kita biasa menyebutnya dengan sebutan rujuk. Suami rujuk kepada istrinya. Dan apa yang dimaksud dengan raja'ah ini sendiri, secara kacamata syariat, rujuk atau raja'ah itu adalah wasyar'an raddul mar'ati ilan nikahi fi iddati talaqin ghairi ba'inin ala wajhin makhsusin. Yang dimaksud dengan rujuk atau yang dimaksud dengan raja'ah dari sudut pandang syariat adalah raddul mar'ati ilan nikah, mengembalikan si perempuan atau si istri yang telah ditalak tadi, mengembalikan perempuan ini atau si istri ini kepada ikatan pernikahan. Artinya ikatan pernikahan yang kamil, ikatan pernikahan yang memang betul-betul pernikahan dan tidak ada hal-hal penghalang di dalamnya. Yang mana peristiwa terjadinya rujuk, peristiwa terjadinya raja'ah itu fi iddati talaqin ghairi ba'inin, terjadi pada saat si istri masih berada pada masa iddah. Dengan catatan, iddah yang ada itu bukan dari talak ba'in. Artinya berarti si istri ini berada pada masa iddah, yang iddahnya itu adalah iddahnya talak 1 atau talak 2. Ketika si istri itu tertalak oleh suaminya, dan talak ini merupakan talak yang pertama atau talak yang kedua,
lalu kemudian si istri ini wajib untuk melewati yang namanya masa iddah, maka selama durasi masa iddah perempuan yang tertalak seperti ini, yaitu 3 kali masa suci, perempuan ini atau istri yang seperti ini bisa untuk dirujuk, bisa untuk dikembalikan lagi kepada ikatan pernikahan yang sempurna. Para ulama di situ juga membahas kenapa ikatan pernikahan dalam masalah ruj'ah ini dibubuhi, ditambahi dengan istilah ikatan pernikahan yang sempurna. Apa alasannya dibubuhi dengan tambahan kata-kata yang sempurna, al-kamil? Kenapa ditambahi seperti itu? Karena satu, ketika perempuan itu telah ditalak oleh suaminya pada talak yang pertama atau talak yang kedua, selama mereka ini, si perempuan atau si istri ini masih berada pada masa iddah, maka dia itu statusnya adalah masih sebagai istri. Artinya istri si laki-laki yang telah menceraikan. Statusnya perempuan ini masih berstatus istri. Hanya saja karena si suami itu telah melontarkan atau menjatuhkan cerai, menjatuhkan talak kepada perempuan tersebut, ada beberapa hal tertentu yang tidak boleh dilakukan kepada si istri tersebut. Taruhlah misalkan seperti melakukan wati, melakukan hubungan badan misalkan. Ketika hubungan badan dilakukan kepada istri yang telah tertalak, di situ kemudian menuai perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Adapun yang dipegang dan ditarjih oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhatul Thalibin beliau menyatakan bahwa tindakan melakukan hubungan badan kepada istri yang sudah tertalak 1 atau tertalak 2 dan mereka masih berada dalam masa iddah, ini merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena memang si istri tersebut masih belum dirujuk oleh si suami. Ini yang yang menyebabkan kenapa kok harus ditambahi, harus dibubuhi dengan kata-kata pernikahan yang sempurna. Karena memang si istri ketika mereka itu masih berada pada masa iddah, mereka ini masih berstatus sebagai istri kepada laki-laki yang telah menceraikan. Beda lagi kalau nanti si istri ini sudah dirujuk kepada kembali lagi kepada pernikahannya, maka semua hal yang sebelumnya itu tidak boleh karena adanya perceraian menjadi boleh lagi karena sudah kembali pada ikatan pernikahan karena telah dirujuk oleh si suami. Oleh karena itu kemudian dalam definisi tentang apa itu yang dimaksud dengan rujuk ini sendiri, di dalam kitab Fathul Qorib ditambahi dengan ungkapan ala wajhin makhsusin, yaitu dengan cara yang tertentu. Artinya rujuk ini tidak kemudian menggelinding liar begitu saja. Ada kiat-kiat, ada cara-cara tindakan tertentu yang memang kemudian ini disebut dengan rujuk. Dengan ucapan sigot yang mengatakan saya merujuk kamu kepada pernikahan, misalkan seperti itu. Atau dengan bentuk-bentuk yang lainnya yang nanti akan kita bahas pada beberapa video yang kedepannya. Ini yang dimaksud dengan ala wajihin makhsusin yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib. Dengan cara-cara tertentu, dengan kiat-kiat tertentu, dan juga pada gambaran-gambaran tertentu. Inilah yang dimaksud dengan rujuk sesuai definisi yang disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib. Berikutnya kemudian, selain pengertian dari rujuk itu sendiri yang penting untuk kita ketahui pada kesempatan kali ini, hal yang perlu kita ketahui, hal yang penting untuk kita ketahui juga adalah tentang hukum melakukan rujuk. Apakah kemudian setelah seorang suami itu menceraikan istrinya, cerai 1 dan cerai 2 tentunya, kita tidak bahas dengan cerai yang bain, telah menceraikan istri dengan cerai pertama atau cerai yang kedua, apakah kemudian si suami ini memang dianjurkan untuk rujuk dengan istrinya? Ataukah mungkin ada peluang-peluang, gambaran-gambaran kasus tertentu, si suami ini justru malah tidak dianjurkan untuk melakukan rujuk kepada si istri. Ini nanti menjadi pembahasan penting yang perlu untuk kita ketahui bersama, supaya kita, terutama bagi kita-kita yang sudah berumah tangga, mengerti tentang perihal-perihal tersebut.
Dalam kesempatan kali ini, saya ambilkan referensinya, saya baca, kita menyimak bersama-sama dari keterangan kitab Hasyiatul Bujairami 'alal Iqna' yang ditulis oleh beliau Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairami. Dalam hal ini, Syekh Al-Bujairami memberikan keterangan tentang masalah hukum ini, wa asluha al-ibahah. Hukum asal melakukan rujuk kepada istri yang telah tertalak 1, tertalak 2, dan mereka masih berada pada masa iddah. Hukum rujuknya pada dasarnya adalah mubah. Artinya tidak ada anjuran, juga tidak ada larangan yang menekan kepada si suami untuk melakukan rujuk. Kecuali nanti pada kondisi-kondisi tertentu. Sehingga karena adanya kondisi inilah rujuk itu kemudian dianjurkan atau malah dilarang. Jadi maksudnya rujuk kepada istri tadi itu akan berubah hukumnya. Yang awal mulanya hanya sebatas mubah menjadi hukum-hukum yang lain antara dianjurkan dan tidak dianjurkan. Itu tergantung dengan kondisi yang ada pada si suami dan si istri. Bagaimanakah kondisi mereka berdua, inilah yang kemudian menentukan hukum untuk melakukan rujuknya. Beliau dalam hal ini memberikan pernyataan wa asluha al-ibaha wa ta'tariha ahkamun nikah. Hukum asal dari rujuk ini adalah mubah, dan nanti rujuk ini bisa berubah hukum sebagaimana hukum pernikahan itu sendiri. Pada video-video yang telah lalu bersama kita di channel YouTube MZT Malang Raya ini, kita semuanya telah membahas tentang hukum pernikahan itu sendiri. Hukum asal dari pernikahan itu apakah memang sunnah? Ternyata tidak. Pernikahan itu sendiri hukumnya adalah mubah. Baru nanti ketika si laki-laki ini memenuhi persyaratan untuk sunnah melakukan nikah, baru nikah itu menjadi sunnah. Dianjurkan bagi si laki-laki ini untuk melakukan pernikahan. Sama halnya dengan rujuk. Rujuk ini hukum asalnya adalah mubah. Baru nanti ketika ada kondisi tertentu, rujuk ini menjadi disunahkan, menjadi dianjurkan, supaya si laki-laki rujuk kembali lagi dengan istrinya. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu. Dulu kita sudah membahas tentang hukum pernikahan itu sendiri, sehingga kita menjadi paham bahwa nikah itu hukum asalnya bukan sunnah. Tapi nikah itu sendiri hukumnya adalah mubah, hukumnya adalah jawaz, diperbolehkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lesan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Beliau kemudian dalam hal ini Syekh Al-Bujairami memberikan pernyataan lanjutan, fatajibu ala man talaqa ihda zaujataihi qabla an yufiyalaha lailataha. Hukum rujuk ini menjadi wajib. Artinya si laki-laki, si suami wajib untuk merujuk istrinya. Bagi siapa? Ala man talaqa ihda zaujataihi. Bagi laki-laki yang dia itu terlanjur menceraikan salah satu dari dua istrinya. Qabla an yufiyalaha lailataha. Sebelum si suami itu memberikan jatah inap sesuai dengan jadwalnya kepada salah satu istri yang telah dia ceraikan. Taruhlah misalkan ada si A. Si A ini dia punya dua istri. Misalkan antara suami dengan kedua istrinya ini punya kesepakatan, satu istri itu akan diinapi 2 malam 2 malam. 2 malam pertama dia akan menginap pada istri yang pertama, dan 2 malam berikutnya dia akan menginap pada istri yang kedua. Taruhlah misalkan si suami ini sedang tinggal di rumahnya istri yang pertama. Lalu kemudian setelah 2 hari dia itu berdiam di rumahnya istri yang pertama dan belum sempat masuk ke tempatnya istri yang kedua. Artinya istri kedua belum diberikan jatah inap oleh si suaminya. Tiba-tiba si suami ini menceraikan istri yang kedua. Berarti kan di situ ada perbuatan yang unsur kesengajaan dan kezaliman kepada istri yang kedua. Sehingga jatuhlah cerai kepada istri yang kedua, padahal istri kedua ini belum mendapatkan jatah inap dari si suami. Maka dalam kondisi yang seperti ini, si suami ini hukumnya adalah wajib untuk melakukan rujuk kepada istri keduanya. Dirujuk dulu, mumpung dia ini masih berada pada masa iddah,
Dirujuk terlebih dahulu, setelah dirujuk, lalu kemudian si suami itu hendaknya melunasi terlebih dahulu jatah inap yang seharusnya menjadi jadwal kepada istri yang kedua. Setelah nanti misalkan istri kedua ini sudah diberikan jatahnya sesuai dengan jadwalnya, yaitu 2 malam misalkan, walaupun mungkin tanpa melakukan hubungan badan, hanya memberikan jatah inap saja karena memang itu yang wajib. Lalu kemudian seandainya si suami itu ingin menjatuhkan cerai lagi, maka itu diperbolehkan sehingga rujuknya nanti berubah hukum lagi. Tapi kalau ternyata istri kedua ini belum diberikan jatah inap, si suami itu hanya tinggal di rumahnya istri yang pertama atau di rumahnya sendirian sebelum memberikan jatah kepada istri kedua, lalu kok tiba-tiba si suami menceraikan istri kedua, maka rujuknya hukumnya adalah wajib. Artinya kalau si suami tidak merujuk, maka dia yang berdosa. Nah, ini hukum yang pertama. Berikutnya kemudian watahrumu fima idza tarattaba 'alaiha adamu qasmin aw ajzin 'anil infaqi awil mu'asyarati bil ma'ruf. Rujuk ini sendiri hukumnya bisa menjadi haram. Artinya ketika si suami itu melakukan rujuk, justru dia akan berdosa. Bagi siapa? Bagi laki-laki yang sekiranya kalau dia itu melakukan ikatan rumah tangga lagi dengan mantan istri yang telah dicerai ini, justru di situ akan memunculkan kezaliman. Artinya si suami ini misalkan dia itu memiliki istri lebih dari satu, kalau seandainya rujuk lagi dengan istri yang ini, dia akan berkelanjutan untuk tidak memberikan jatah inap kepada istrinya ini. Itu justru merupakan perbuatan zalim dari seorang suami yang ternyata terlanjur menjatuhkan cerai, lalu kemudian ingin rujuk, maka rujuknya ini hukumnya adalah haram. Atau misalkan si suami ini misalkan dia bukan tipe laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu, istrinya cuma satu. Lalu kemudian si suami ini menceraikan istrinya. Lalu si suami ingin rujuk dengan istrinya. Maka seandainya saja si suami itu adalah tipikal orang laki-laki yang zalim kepada istrinya dalam bentuk tidak memberikan nafkah belanja maksudnya, nafkah yang wajib kepada si istri. Dan dikhawatirkan juga ada kemungkinan kuat si laki-laki ini seandainya rujuk, maka dia tidak akan memberikan nafkah belanja wajib kepada si istri. Karena ada indikasi kuat seperti ini, ada dugaan kuat yang seperti ini, maka bisa jadi rujuknya laki-laki tersebut hukumnya adalah haram. Atau misalkan si laki-laki ini, si suami istri ini telah terjadi cerai. Yang mana tipikal si laki-laki adalah tipikal laki-laki yang temperamen. Dia itu orangnya kasar, omongannya juga kasar. Seandainya dia itu emosi, suka melakukan kekerasan fisik misalkan. Lalu kemudian terjadilah cerai. Bagaimana dengan rujuknya? Bisa jadi hukum rujuknya menjadi haram karena khawatir nanti istrinya akan sering dizolimi dengan kekerasan fisik kepada si istri. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka jauh lebih baik supaya si suami ini tidak lagi rujuk kepada si istri. Nah, ini diantaranya seperti itu. Berikutnya lagi hukum yang keempat adalah watukrohu haitsu sunnat tolaku. Rujuk ini bisa jadi hukumnya adalah makruh. Kapan? Ketika talaknya hukumnya adalah sunnah. Sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya bahwa bisa jadi talak itu hukumnya adalah sunnah. Taruhlah misalkan yang dicontohkan di Fathul Qorib itu si perempuan ini tipikalnya adalah perempuan yang ghairu mustaqimatil hal. Dia adalah tipe perempuan, tipe istri yang sulit untuk dinasihati, sulit untuk mau taat kepada agamanya. Walaupun sudah dinasihati, sudah diperingatkan, sudah dimarahi, tapi ternyata si istri ini tetap bandel saja. Sesuai dengan teks yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, istri yang model seperti itu, seperti ini ya, ada anjuran untuk diceraikan. Misalkan si suaminya ini orangnya istiqomah, si suaminya ini orangnya ahli ibadah, tapi istrinya kebalikannya, dia suka mengumbar aurat, dia mudah untuk berinteraksi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya dan seterusnya dan seterusnya. Misalkan seperti itu, taruh contoh saja ini. Ada anjuran dari syariat supaya si laki-laki ini menceraikan istrinya. Maka ketika cerainya ini dianjurkan, cerainya ini adalah disunnahkan, maka seandainya si suami ini ingin rujuk kepada istrinya, maka rujuknya ini hukumnya adalah makruh.
Kenapa demikian? Ini sama dengan bunuh diri. Ketika si suaminya itu kembali lagi melakukan ikatan rumah tangga dengan tipikal istri yang seperti ini, maka dia di situ ada potensi besar untuk menjadi tipe-tipe suami yang dayus, tipe-tipe suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah rumah tangganya sendiri, terutama itu adalah kepada istrinya, sehingga rujuknya itu menjadi makruh. Nah, ini hukum keempat dari rujuk itu sendiri. Dan yang terakhir, hukum yang kelima adalah sunnah untuk melakukan rujuk, yaitu watundabu haitsu tulikot bid'ayyan. Hukum rujuk ini menjadi sunnah ketika si suami itu terlanjur menceraikan istrinya, tapi cerainya itu adalah cerai yang bid'ai. Cerai yang dilakukan si suami padahal si istri itu kondisinya baru saja dijima. Si istri ini dalam kondisi haid misalkan. Maka ketika terjadi cerai yang bid'ai seperti ini, talak yang bid'ai seperti ini, suami dianjurkan, suami itu disunahkan untuk melakukan rujuk kepada istri yang terlanjur dia ceraikan. Nah, inilah para pemirsa, inilah para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, beberapa wawasan, beberapa informasi yang penting untuk kita kenal, penting untuk kita ketahui kaitannya dengan masalah rujuk, yang mana rujuk ini merupakan rentetan dari terjadinya perceraian antara suami dan istri. Dan ini penting diketahui bagi kita semuanya, terutama bagi kita-kita yang telah berumah tangga, supaya kita menjadi lebih gamblang terhadap aturan-aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala dan juga mendapatkan pandangan dan senyuman dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali mungkin dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar, dan semoga kami dan kita semuanya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, mendapatkan kemudahan dalam berbagai macam urusan, dan mudah-mudahan kehidupan kita, usia kita, waktu kita, penghasilan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan ilmu kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.